Langit Jakarta sore itu masih menyisakan kelabu. Aroma tanah basah menyeruak, bercampur dengan deru mesin kendaraan yang mulai memadati jalanan setelah hujan deras mereda. Di sudut sebuah halte yang sepi, Rama berdiri mematung. Ia sesekali melirik jam tangan peraknya, lalu menghela napas panjang. Kemeja birunya sedikit basah di bagian bahu, namun ia tampak tak peduli. Sial, kenapa harus ketinggalan bus terakhir? Gumam Rama pelan. Ia merogoh saku celananya, mencari ponsel yang ternyata sudah mati total. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang terburu-buru memecah kesunyian halte. Seorang wanita dengan gaun bunga-bunga kecil dan jaket denim tampak berlari kecil menuju halte. Rambutnya yang sedikit berantakan terkena angin, namun wajahnya memancarkan aura yang tenang, meski ada gurat kelelahan di matanya. Itulah Usi. Usi berhenti tepat di samping Rama, mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Ia mengeluarkan selembar tisu dari tasnya, lalu mulai mengusap sisa-sisa air hujan di lengan jaketnya. Rama melirik sekilas, lalu kembali menatap jalanan. Namun, entah kenapa, ada sesuatu dari kehadiran Usi yang membuatnya merasa aneh, familiar, tapi asing. Maaf. Suara Usi tiba-tiba terdengar. Lembut, namun ragu-ragu. Boleh saya tanya? Apakah bus jurusan Blok M sudah lewat? Rama menoleh sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Ada jeda beberapa detik di mana dunia seolah melambat. Rama terpaku pada mata Usi yang bening. Sementara Usi sedikit tersentak melihat tatapan tajam namun teduh milik Rama. Baru saja sekitar 5 menit yang lalu, jawab Rama akhirnya. Kamu telat sedikit saja. Usi bahunya merosot. Ia mendesah kecewa. Aduh, benar-benar hari yang sial. Ponsel mati, kehujanan, dan sekarang ketinggalan bus. Lengkap sudah. Rama tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang ia tunjukkan pada orang asing. Kita senasib. Saya juga sedang menunggu keajaiban atau setidaknya taksi yang lewat, tapi sepertinya semua penuh. Usi menatap Rama dengan saksama. Kamu juga mau ke arah yang sama? Hampir, jawab Rama singkat. Saya ke arah Senayan. Suasana kembali hening, hanya ada suara tetesan air dari atap halte. Namun, keheningan kali ini tidak terasa canggung. Ada sebuah tarikan magnetis yang tidak bisa dijelaskan. Rama, yang biasanya tertutup, tiba-tiba merasa ingin memperpanjang percakapan ini. Saya Rama, ucapnya sambil mengulurkan tangan secara spontan. Wanita itu ragu sejenak, lalu menyambut tangan Rama dengan hangat. Usi, nama yang pendek, kan? Rama terkekeh pelan. Pendek, tapi mudah diingat. Jadi, Usi, apa yang membuatmu terjebak di hujan sesore ini? Usi tersenyum kecil, dan di mata Rama, senyum itu seolah-olah mengusir mendung yang tersisa di langit. Percakapan itu mengalir begitu saja, tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaan, dan tentang bagaimana hujan selalu punya cara untuk mempertemukan dua orang asing. Tanpa mereka sadari, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Di bawah lampu halte yang mulai menyala temaram, takdir sedang menenun benang-benangnya. Disitulah, di sisa hujan sore itu, kisah mereka dimulai. Malam semakin larut, namun udara dingin sisa hujan tadi sore masih menusuk tulang. Taksi yang mereka tunggu akhirnya datang. Namun karena arah tujuan yang searah, Rama menawarkan diri untuk berbagi tumpangan. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan Jakarta, keheningan sempat menyelimuti mereka berdua. Rama menatap keluar jendela, melihat pantulan lampu kota di aspal yang basah, sementara Usi sibuk menggosok-gosok telapak tangannya untuk mencari kehangatan. Kamu kedinginan? Tanya Rama memecah kesunyian. Suaranya rendah namun penuh perhatian. Usi menoleh dan tersenyum canggung. Sedikit. AC taksi ini ternyata cukup kuat ya. Tanpa banyak bicara, Rama melepas jaket kulit yang ia kenakan dan menyampirkannya ke bahu Usi. Tindakan spontan itu membuat jantung Usi berdegup lebih kencang. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau hujan dari jaket itu seketika memenuhi indera penciumannya.
Tidak usah, Rama. Nanti kamu yang sakit, tolak Usi halus. Namun Rama hanya menggeleng pelan. Pakai saja. Saya lebih kuat menahan dingin daripada melihat perempuan gemetar di samping saya. Balas Rama dengan nada bercanda yang membuat pipi Usi merona merah. Tak lama kemudian, taksi berhenti di depan sebuah kedai kopi kecil yang masih buka. Rama mengajak Usi turun sejenak untuk mematikan rasa dingin dengan minuman hangat. Mereka duduk di sudut ruangan yang remang-remang, di antara aroma biji kopi yang dipanggang. Jadi, apa yang sebenarnya kamu cari di kota sebesar ini, Usi? Tanya Rama sambil menyesap kopi hitamnya. Matanya menatap dalam, seolah ingin membaca apa yang tersembunyi di balik senyum wanita itu. Usi terdiam sejenak, memainkan sendok kecil di cangkir latenya. Aku mencari ketenangan, Rama. Kedengarannya aneh, kan? Mencari ketenangan di kota paling bising di Indonesia. Tapi bagiku, keramaian terkadang adalah cara terbaik untuk bersembunyi dari masa lalu. Rama meletakkan cangkirnya. Kalimat Usi barusan menyentuh sesuatu yang sensitif di hatinya. Bersembunyi? Dari apa? Atau dari siapa? Usi menatap Rama lama, seolah menimbang apakah pria yang baru dikenalnya beberapa jam lalu ini layak dipercaya. Dari ekspektasi orang-orang, Rama. Dari kegagalan yang selalu menghantui. Dan mungkin dari rasa bersalah yang belum selesai. Malam itu, di kedai kopi sederhana tersebut, sebuah ikatan baru mulai terbentuk. Mereka bukan lagi dua orang asing yang bertemu di halte. Ada rahasia kecil yang mulai dibagikan, dan ada rasa nyaman yang mulai tumbuh di antara aroma kopi dan sisa hujan. Minggu-minggu berlalu sejak pertemuan tidak sengaja itu. Namun, semesta seolah-olah sengaja mempertemukan mereka berkali-kali. Mulai dari pertemuan di perpustakaan kota, hingga berpapasan di taman saat akhir pekan. Pesan singkat mulai rutin mengalir di antara ponsel mereka. Dari sekadar menanyakan, sudah makan? Hingga diskusi panjang tentang buku yang mereka baca hingga larut malam. Sore itu, Rama mengundang Usi ke sebuah pameran lukisan di galeri seni milik temannya. Rama berdiri di depan sebuah lukisan abstrak berwarna biru kelam, wajahnya tampak serius. Usi datang dari belakang, mengamati Rama sebelum akhirnya menyapa. Lukisan itu terlihat sedih, ya? Bisik Usi di samping telinga Rama. Rama menoleh, sedikit terkejut namun langsung tersenyum lebar. Kamu datang juga? Iya. Menurutku ini tentang kesepian yang tersembunyi di balik keindahan. Sama seperti banyak orang yang kita temui setiap hari. Mereka berjalan berkeliling galeri, bahu mereka sesekali bersentuhan tanpa sengaja. Setiap sentuhan ringan itu memberikan sensasi elektrik yang membuat keduanya salah tingkah. Jarak yang awalnya membentang luas di antara dua orang asing ini kini mulai menipis, nyaris tak bersisa. Rama, kenapa kamu begitu baik padaku? Tanya Usi tiba-tiba saat mereka sedang duduk di bangku taman galeri. Kita baru saling kenal sebentar, tapi kamu memperlakukanku seolah kita sudah berteman bertahun-tahun. Rama menghentikan langkahnya. Ia menatap Usi dengan pandangan yang sulit diartikan. Tahu tidak? Ada orang yang kita kenal 10 tahun tapi tetap terasa seperti orang asing. Tapi ada orang yang baru kita kenal 10 menit. Tapi rasanya seperti kita sudah mengenalnya sepanjang hidup kita. Kamu adalah kategori yang kedua bagiku, Usi. Kata-kata itu membuat napas Usi tertahan. Ia bisa merasakan ketulusan di mata Rama. Saat itu, di tengah galeri yang dipenuhi karya seni, Usi menyadari satu hal. Ia mulai jatuh cinta. Namun, di balik rasa cinta itu, ada ketakutan besar yang membayangi. Ketakutan bahwa kebahagiaan ini hanyalah sementara sebelum badai masa lalu kembali datang menerjang. Kebahagiaan yang dirasakan Usi dan Rama terasa begitu sempurna. Namun seperti pepatah tua, pelangi hanya muncul setelah badai, dan terkadang badai lain siap menyusul. Sore itu, saat mereka sedang menikmati es krim di pinggir jalan, suasana hati yang ceria tiba-tiba berubah menjadi tegang. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan mereka. Seorang pria bertubuh tinggi dengan setelan jas rapi turun dari mobil tersebut.
Wajah Usi seketika pucat pasi. Tangannya yang memegang es krim mulai gemetar. Rama menyadari perubahan drastis itu dan langsung menggenggam tangan Usi, mencoba memberikan kekuatan. "Usi, sudah lama sekali kita tidak bertemu," ucap pria itu dengan nada suara yang dingin dan penuh penekanan. "Siapa dia, Usi?" tanya Rama dengan suara rendah, matanya menatap tajam ke arah pria asing tersebut. Pria itu tersenyum sinis, menatap Rama dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Oh, jadi ini alasan kamu menghilang dan mengabaikan semua kontrak keluarga kita?" Seorang pria biasa dari pinggir jalan. Usi tidak menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Masa lalu yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Tentang perjodohan paksa, tentang bisnis keluarga yang kotor, dan tentang pria bernama Adrian itu, kini berdiri tegak di hadapannya. "Pergilah, Adrian. Aku sudah tidak ada urusan lagi denganmu atau keluargaku," teriak Usi dengan suara serak. Adrian tertawa kecil, suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kamu pikir bisa lari begitu saja? Kamu masih milik keluarga kami, Usi. Dan kamu," Adrian menunjuk ke arah Rama, "jangan pernah berpikir bisa memiliki apa yang bukan menjadi hakmu. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi." Setelah pria itu pergi dengan mobilnya, suasana menjadi sangat berat. Rama mencoba menenangkan Usi, namun Usi menarik tangannya. Ia merasa kotor dan takut. Ia takut jika Rama mengetahui siapa dirinya sebenarnya, Rama akan menjauh. "Maafkan aku, Rama. Aku seharusnya jujur padamu dari awal," isak Usi di pelukan Rama. Rama hanya diam, memeluk Usi dengan erat di tengah keramaian kota. Ia tahu, perjuangannya untuk mendapatkan hati Usi tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ada tembok besar bernama masa lalu yang harus mereka hancurkan bersama. Malam itu, langit seolah ikut merasakan hancurnya perasaan Usi. Hujan tidak turun, namun udara terasa sangat mencekam dan dingin. Setelah pertemuan mengejutkan dengan Adrian di sore hari tadi, Rama membawa Usi ke sebuah taman kota yang sepi. Mereka duduk di sebuah bangku kayu tua di bawah lampu taman yang berkedip-kedip, seolah-olah lampu itu pun sedang sekarat. Usi masih terus menunduk. Ia memainkan jemarinya yang dingin, tak berani menatap mata Rama yang sejak tadi memperhatikannya dengan penuh tanya. Keheningan di antara mereka terasa sangat menyesakan, jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran hebat sekalipun. "Usi." Suara Rama terdengar sangat lembut, namun ada nada luka di sana. "Siapa sebenarnya Adrian? Dan apa maksudnya dengan kontrak keluarga itu?" Usi memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga, membasahi pipinya. "Dia adalah masa lalu yang ingin aku lupakan, Rama. Dia adalah pria yang dipaksakan oleh orang tuaku untuk menjadi suamiku demi menyelamatkan perusahaan ayahku yang hampir bangkrut. Aku bukan melarikan diri karena aku jahat, Rama. Aku melarikan diri karena aku ingin menjadi manusia, bukan sekadar aset perusahaan." Rama terdiam. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ada rasa amarah yang membuncah terhadap Adrian. Namun ada rasa sakit yang lebih besar karena menyadari bahwa Usi telah memikul beban seberat itu sendirian selama mereka bersama. "Kenapa kamu tidak mengatakannya sejak awal?" tanya Rama lagi, kali ini suaranya sedikit meninggi. "Kenapa kamu membiarkan aku mencintaimu dalam ketidaktahuan? Kamu membuatku merasa seperti orang bodoh yang tidak tahu bahwa wanita yang aku sayangi sedang dikejar oleh bahaya." Usi menoleh, wajahnya sembab dan penuh penyesalan. "Karena aku takut, Rama. Aku takut jika aku jujur, kamu akan pergi. Aku takut kamu akan berpikir bahwa mencintaiku adalah sebuah masalah besar yang tidak ingin kamu hadapi. Aku hanya ingin merasakan menjadi wanita biasa yang dicintai oleh pria biasa sepertimu, tanpa bayang-bayang utang dan bisnis keluarga." Usi terisak hebat, bahunya berguncang. Rama yang awalnya merasa kecewa, seketika luluh melihat kerapuhan wanita di hadapannya. Ia mendekat, mencoba meraih tangan Usi, namun Usi menarik tangannya menjauh. "Mungkin Adrian benar, Rama.
Ucap Usi dengan suara serak. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang hidupnya tenang, bukan seseorang yang membawa badai kemanapun dia pergi. Luka di masa laluku belum pulih, dan aku tidak ingin luka itu berdarah di tanganmu. Malam itu berakhir tanpa kata pamit yang manis. Usi pergi meninggalkan Rama sendirian di taman itu. Rama menatap punggung Usi yang menjauh, merasa seolah separuh dari jiwanya ikut pergi. Luka lama Usi memang belum pulih, namun kini ada luka baru yang tercipta di hati mereka berdua. Luka akibat kejujuran yang datang terlambat. 3 hari telah berlalu sejak malam yang menyakitkan di taman itu. Rama menjalani hari-harinya seperti zombie. Pekerjaannya terbengkalai, dan kopi yang ia minum terasa hambar. Berkali-kali ia menatap layar ponselnya, mengetik pesan untuk Usi, lalu menghapusnya lagi. Ia terjebak dalam dilema yang menyiksa. Haruskah ia merelakan Usi demi keselamatannya? Ataukah ia harus melawan dunia yang tidak pernah ia kenal sebelumnya? Di sisi lain kota, Usi berada dalam penjara berlapis emas. Adrian telah menemukannya dan membawanya kembali ke rumah besar keluarganya. Usi duduk di kamar lamanya, menatap jendela yang terkunci. Di bawah, ia bisa mendengar suara tawa Adrian yang sedang berbincang dengan ayahnya tentang tanggal pernikahan yang dipercepat. Kamu tidak punya pilihan, Usi. Suara Adrian tiba-tiba terdengar dari balik pintu yang terbuka. Ia masuk dengan keangkuhan yang tak tertandingi. Besok, pengumuman pertunangan kita akan disiarkan. Jika kamu mencoba lari lagi, aku pastikan pria bernama Rama itu akan kehilangan segalanya. Pekerjaannya, masa depannya, bahkan mungkin nyawanya. Usi berdiri, matanya menyala karena amarah sekaligus ketakutan. Kamu monster, Adrian. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai kekuasaan. Adrian hanya tersenyum dingin dan berlalu pergi. Usi terjatuh di lantai, memeluk lututnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia teringat kata-kata Rama. Bersamamu, aku tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kalimat itu menjadi pemantik api kecil di hatinya yang mulai membeku. Malam itu, Rama tidak bisa lagi berdiam diri. Ia teringat alamat yang pernah tidak sengaja disebutkan Usi tentang masa lalunya. Dengan nekat, ia memacu motornya menembus kegelapan malam. Ia tiba di depan gerbang tinggi kediaman keluarga Usi. Penjagaan sangat ketat. Namun cinta telah membuatnya kehilangan rasa takut. Rama tidak mencoba mendobrak masuk. Ia berdiri di seberang jalan, tepat di bawah lampu jalan yang temaram, tempat yang ia tahu bisa dilihat dari jendela kamar Usi. Ia mengambil ponselnya, dan kali ini, ia benar-benar mengirimkan satu pesan singkat. Aku di sini, Usi. Di bawah lampu jalan yang sama seperti saat kita bertemu pertama kali. Aku tidak akan pergi sampai kamu keluar, atau sampai mereka menyeretku pergi. Pilihannya ada di tanganmu, menyerah pada mereka, atau percaya padaku sekali lagi. Di dalam kamar, Usi melihat pesan itu. Ia berlari ke jendela dan melihat sosok pria berdiri sendirian melawan kemegahan rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah persimpangan jalan yang sesungguhnya. Jika ia tinggal, ia akan aman secara materi namun mati secara jiwa. Jika ia pergi, ia akan menghadapi ketidakpastian yang berbahaya bersama Rama. Usi menghapus air matanya. Ia mengambil jaket denim yang pernah disampirkan Rama di bahunya. Jaket yang diam-diam ia bawa saat melarikan diri dulu. Dengan tekad bulat, ia mencari cara untuk keluar melalui pintu belakang, melewati taman yang gelap, menuju satu-satunya orang yang memberinya arti kebebasan. Pertemuan di luar gerbang itu begitu emosional. Saat Usi berhasil keluar dan berlari ke pelukan Rama, dunia seolah berhenti berputar. Rama, mereka akan mengejar kita, bisik Usi ketakutan di pelukan Rama. Rama memegang wajah Usi, menatapnya dengan penuh keyakinan. Biarkan mereka mengejar. Kita akan lari lebih cepat. Tapi kali ini, kita tidak lari sendirian. Namun, suara sirine mobil Adrian terdengar dari kejauhan, membelah keheningan malam. Pilihan telah diambil.
dan kini badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Suara ban mobil yang berdecit keras di atas aspal memecah kesunyian malam. Rama memacu motornya secepat yang ia bisa, sementara Usi memeluk pinggangnya dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya di punggung Rama. Di belakang mereka, dua mobil hitam milik anak buah Adrian terus membayangi. Lampu jauh mereka menyilaukan spion motor Rama. "Rama!" Mereka semakin dekat, teriak Usi di tengah deru angin. "Pegangan yang kuat, Usi. Kita tidak akan membiarkan mereka menang," balas Rama dengan gigi terkatup. Ia membelokkan motornya ke ganggang sempit pemukiman yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, mencoba memutus jarak dengan mobil-mobil besar itu. Aksi kejar-kejaran itu berakhir di sebuah dermaga tua yang sepi. Rama menghentikan motornya tepat di tepi dermaga yang gelap. Namun, sebelum mereka sempat mencari tempat sembunyi, mobil Adrian telah mengepung mereka dari dua sisi. Lampu mobil menyala terang, mengunci posisi mereka. Adrian turun dari mobil dengan langkah tenang namun mematikan. "Drama yang menarik, Usi. Tapi pelarianmu berakhir di sini," ucapnya dingin. "Rama, aku harus mengakui keberanianmu. Tapi keberanian tanpa kekuatan adalah bunuh diri." Dua pria berbadan besar maju dan menarik paksa Usi dari pelukan Rama. Rama mencoba melawan, namun sebuah pukulan keras mendarat di perutnya, membuatnya tersungkur di atas aspal yang kasar. "Rama, jangan sakiti dia. Aku mohon." Usi menjerit histeris saat melihat Rama dipukuli. "Aku akan kembali padamu, Adrian. Tapi tolong biarkan dia pergi." Usi berteriak pasrah, sebuah pengorbanan yang menghancurkan hatinya sendiri. Malam itu, Rama hanya bisa menatap dengan mata yang bengkak saat mobil Adrian melaju pergi membawa Usi. Ia tertinggal sendirian di dermaga yang dingin, bersimbah darah dan air mata, dengan rasa gagal yang menghancurkan jiwanya. 1 minggu berlalu. Rama tidak menyerah. Luka di fisiknya mulai mengering, namun luka di hatinya justru memicu api yang tidak pernah padam. Ia tahu ia tidak bisa melawan Adrian dengan otot, ia harus menggunakan otak. Rama mulai mengumpulkan bukti-bukti. Selama perkenalannya dengan Usi, ia sempat mendengar rahasia-rahasia kecil tentang bisnis kotor keluarga Usi dan Adrian. Dengan bantuan seorang teman lamanya yang bekerja di bidang hukum, Rama mulai merangkai kepingan-kepingan skandal korupsi dan pencucian uang yang melibatkan perusahaan Adrian. "Ini berbahaya, Rama. Jika kamu gagal, kamu benar-benar akan habis," ujar temannya memperingatkan. "Aku sudah habis saat mereka membawanya pergi, Rio. Sekarang, aku hanya ingin memastikan mereka tidak bisa menyakiti siapapun lagi," jawab Rama tegas. Sementara itu, di sebuah hotel mewah tempat persiapan pesta pertunangan megah sedang berlangsung, Usi tampak seperti mayat hidup. Ia mengenakan gaun putih yang indah, namun matanya kosong. Di bawah pengawasan ketat, ia tidak diizinkan memegang ponsel atau keluar kamar. Namun, seorang pelayan tua diam-diam menyelipkan secari kertas ke tangan Usi saat mengantarkan minuman. Usi membukanya dengan tangan bergetar. "Tunggu aku di altar. Jangan katakan, iya. Aku membawa kebenaran yang akan meruntuhkan kerajaan mereka. Percayalah padaku, Usi." Rama. Harapan yang tadinya padam kini menyala kembali di dada Usi. Ia berdiri di depan cermin, mengusap air matanya, dan mulai menyiapkan mental untuk hari paling menentukan dalam hidupnya. Ruang aula hotel itu dipenuhi oleh orang-orang kelas atas. Adrian berdiri di samping Usi dengan senyum kemenangan. Saat pendeta mulai menanyakan kesediaan mereka, pintu besar aula tiba-tiba terbuka dengan bantingan keras. Rama masuk dengan kemeja rapi yang sederhana, namun langkahnya begitu berwibawa. Di belakangnya, beberapa petugas kepolisian dan wartawan mengikuti. Aula menjadi gaduh. "Berhenti!" teriak Rama. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Adrian tertawa remeh. "Lagi-lagi kamu, pecundang? Keamanan!" Seret dia keluar. "Bukan aku yang akan keluar dari sini, Adrian, tapi kamu."
ucap Rama sambil mengangkat sebuah flash disk. Semua bukti transaksi gelap, penggelapan pajak, dan penipuan kontrak yang dilakukan keluarga kalian sudah ada di tangan kepolisian dan media. Sekarang juga, dunia akan tahu siapa kalian sebenarnya. Wajah Adrian berubah pucat. Polisi segera maju untuk menunjukkan surat perintah penangkapan. Kekacauan terjadi, tamu-tamu mulai berteriak, dan di tengah kemelut itu, Rama berlari menuju panggung altar. Usi tidak menunggu lagi. Ia mengangkat gaunnya yang panjang dan berlari menuruni tangga altar menuju Rama. Di tengah aula yang kini dipenuhi kilatan lampu kamera dan polisi, Rama menangkap Usi dalam pelukannya. "Aku bilang aku akan kembali, kan?" bisik Rama di telinga Usi. Usi menangis bahagia. "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, Rama." Beberapa bulan kemudian, Jakarta kembali diguyur hujan. Namun kali ini, mereka tidak berada di halte yang dingin. Rama dan Usi duduk di sebuah teras rumah kecil yang hangat, jauh dari kemewahan namun penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi pelarian. Hanya ada Rama, Usi, dan masa depan yang mereka bangun di atas kejujuran. Dua garis takdir yang dulunya tampak mustahil untuk bersatu, kini telah terjalin menjadi satu simpul yang takkan bisa terlepaskan oleh badai manapun.